Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Leluhur, bisakah kamu mengalahkan orang ini? Tanya Chu Feng. Melihat bahwa pria parubaya itu sudah memiliki amarah yang meluap lupa, dan sangat mungkin akan mulai membantai dengan segera, Chu Feng pun hanya bisa melemparkan pandangannya ke arah pendiri naga Azure di atasnya. Lagi pula di saat seperti ini, pendiri Azure Dragon adalah satu-satunya keberadaan yang mampu bertarung melawan pria parubaya itu. Tetapi pendiri Azure Dragon pada saat itu sedang menatap pria parubaya tersebut, itu dengan alisnya yang dirajut dengan sangat erat. Pada akhirnya, dia berkata dengan tak berdaya, "Kekuatan orang ini sangat dalam. Aku benar-benar tidak dapat mengalahkannya, pendiri sekte. Apa, bahkan pendiri Azure Dragon tidak dapat mengalahkannya? Bagaimana mungkin? Jika dia bahkan lebih kuat dari pendiri Azure Dragon, di tingkat apa kultivasinya? Mungkinkah orang ini adalah ahli martial lord?" ucap orang-orang. Dan setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, orang-orang di tempat kejadian memiliki wajah penuh ketakutan, dan ketakutan yang tak ada habisnya. Meskipun mereka merasakan bahaya yang mengerikan dari pria parubaya itu, bahkan parubaya itu belum memunculkan kekuatan yang mengejutkan. Jadi, dalam situasi di mana mereka bersama pendiri naga Azure, meskipun mereka takut, mereka tidak terlalu khawatir. Tetapi pada saat itu, ketika pendiri Azure Dragon mengatakan bahwa bahkan dia tidak dapat mengalahkan pria itu, mereka menjadi sangat takut. Bahkan jika Azure Dragon Founder tidak dapat mengalahkannya, bukankah bencana akan benar-benar menghadang mereka hari ini? Meraung. Tiba-tiba saja lolongan yang menusuk telinga terdengar di langit. Namun sepertinya itu bukan seperti suara lolongan, tetapi mirip suara angin badai. Di langit, dengan pria parubaya sebagai intinya, lapisan tenaga angin yang hingar-bingar menjadi uap yang mengamuk berwarna putih pucat. Mereka saling menyeberang, lalu mengepung pria itu, dan berputar-putar tanpa henti. Ketika tenaga angin badai itu muncul, langit tenggelam ke dalam kekacauan. Udara menjadi hancur, semuanya menjadi gelap gulita, dan yang bisa dilihat hanyalah angin gila, beserta pria parubaya yang ada di dalam angin yang mengamuk. Pada saat itu juga, jubah pria itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, rambutnya berkibar di mana-mana, dan matanya menyemburkan api ketika dia melihat ke bawah ke tanah. Akhirnya, pria parubaya itu pun berbicara. Suaranya nyaring dan jernih, dan setiap kata-katanya itu seperti guntur, itu ketika dia dengan keras berteriak. "Mereka yang mengikuti aku berikan kekayaan dan kekuasaan. Mereka yang menentangku, bunuh, 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 bunuh," teriak parubaya itu. Setelah kata terakhirnya bergema, dunia langsung bergetar, langit seakan-akan mulai runtuh, dan langit yang semula cerah dengan segera menjadi kacau. Saat itu juga, langit menjadi buram. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah pria parubaya yang berada di udara, dan satu-satunya hal yang bisa dirasakan adalah niat membunuh tanpa akhir. Oh surga, bagaimana bisa ada orang yang begitu menakutkan di dunia ini? Apakah ini masih kekuatan seorang manusia? Orang ini terlalu mengerikan. Siapakah sebenarnya dia, ucap orang-orang. Melihat semua yang terjadi di depan mata mereka, kepanikan semua orang pun semakin meningkat. Dengan mengangkat tangannya saja, langit seketika berubah, dan bumi dengan segera bergeser. Kapankah mereka pernah melihat kekuatan yang seperti itu? Itu hanya melampaui jangkauan pemahaman mereka, dan melampaui batas-batas manusia. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia, dan dia lebih mirip dengan dewa. Meskipun pria parubaya itu belum memulai pembantaiannya, tapi keputusasaan semua orang mencapai titik yang ekstrim. Karena mereka tahu jika orang itu ingin membunuh mereka, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan dunia bisa dihancurkan olehnya, apalagi hanya mereka yang merupakan organisme kecil. Kekuatan orang ini tidak termasuk dalam ranah martial lord, dia seharusnya berada di ranah raja bela diri.
Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka, segera setelah aku dihidupkan kembali, aku akan bertemu dengan seorang ahli yang luar biasa. Sepertinya aku tidak akan menyesal sebelum aku meninggal, ucap pendiri sekte. Pada saat itu, alis pendiri Azure Dragon yang berkerut tiba-tiba menjadi rileks, dan yang menggantinya adalah sedikit kelegaan. Itu karena, dia merasakan kekuatan yang kuat dari pria paruh baya itu. Karena saking kuatnya, bahkan dia saja tidak berdaya untuk bertarung melawannya. Karena di depan pria itu, bahkan jika itu adalah dirinya, dia benar-benar sangat lemah seperti semut. Bahkan napas biasa dari pria paruh baya itu saja, itu bisa mengubahnya menjadi debu. Pria paruh baya itu berdiri di udara, dan seperti seorang raja yang memerintah dunia, dan hidup mereka juga digenggam oleh tangan raja itu. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa mati begitu saja. Aku tidak bisa mati di tangannya, dan terlebih lagi, aku tidak bisa membiarkan orang-orang ini mati di tangannya, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng juga merasakan ancaman kematian, tetapi dia tidak mau mati begitu saja. Jadi, dia dengan segera melompat, dan benar-benar terbang ke arah pria paruh baya itu. Chu Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Cepatlah kembali, teriak pendiri sekte. Meskipun dunia sudah kacau, banyak orang di tempat kejadian menyebarkan kekuatan spiritual mereka, sehingga mereka bisa merasakan Chu Feng saat ini terbang menuju pria paruh baya. Untuk tindakan Chu Feng ini, semua orang mulai berkeringat dingin untuknya. Itu karena, pria paruh baya itu benar-benar terlalu mengerikan. Dengan terbang seperti itu, bukankah Chu Feng itu ingin mati? Tetapi mereka memikirkan kembali kata-kata yang diucapkan lelaki itu, dan ketika melihat situasi di sekitar mereka, mereka merasa nyaman lagi. Karena kematian ada di kiri dan kanan mereka, mengapa juga mereka perlu khawatir? Dan pada saat itu, Chu Feng sudah terbang tinggi ke udara. Dia sudah berjarak kurang dari 1000 meter darinya, tetapi pria paruh baya itu memiliki angin badai sebagai perlindungan. Jadi, Chu Feng tidak memiliki cara untuk mendekatinya. Chu Feng segera berteriak, dan dengan histeris melolong. Aku adalah Chu Feng. Apakah kamu ingin membunuhku? Teriak Chu Feng. Chu Feng bertaruh dengan hidupnya, karena dia tahu bahwa pria itu tampaknya memiliki misi untuk melindunginya. Mengaitkannya dengan adegan ketika dia pertama kali bertemu pria itu, Chu Feng dengan kuat percaya bahwa dia masih memiliki jejak dari alasan itu. Jadi, mungkin dengan nama dan penampilannya, Chu Feng bisa membangkitkan jejak alasan itu. Chu Feng, siapa itu Chu Feng? Dan siapa kamu? Balas pria paruh baya itu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ekspresi pria paruh baya itu benar-benar menjadi kosong. Kemudian dengan cepat setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Apa, kamu bahkan tidak mengenali aku? Apakah kamu lupa tugas kamu? Mungkinkah kamu telah melupakan misimu? Teriak Chu Feng. Melihat bahwa pria paruh baya itu sedang melihat Chu Feng pun melakukan tindakan yang sangat mendominasi. Seperti halnya dia tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, dan seolah-olah dia adalah penguasa orang itu. Ini ternyata kamu, ucap pria paruh baya itu. Namun, apa yang membuat Chu Feng bersukacita secara mengejutkan adalah, setelah dia melihat penampilan Chu Feng, matanya yang semula meluapkan api, kini menjadi tak tertandingi dan langsung ketakutan. Tubuhnya yang dipenuhi dengan niat membunuh, sebenarnya kini telah bergetar. Hanya dalam sekejap, dunia yang kacau mulai berubah. Segera kembali ke hari yang cerah seperti sebelumnya, dan pada saat itu juga, semua orang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang ada di depan mereka. Ini, apa yang terjadi? Ucap orang-orang. Melihat situasi di udara, semua orang tidak bisa untuk tidak terkejut. Karena mereka dengan terkejut menemukan bahwa, Chu Feng mendekati pria itu selangkah demi selangkah. Pria yang sebelumnya bahkan memiliki atmosfer yang tidak biasa, sebenarnya dia telah berlutut di udara saat ini. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangannya, lalu bergumam pada dirinya sendiri, dan seolah-olah dia sangat takut pada Chu Feng. Tidak,
Jangan bunuh aku. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan mematuhinya. Jangan bunuh aku, ucap pria parubaya itu dengan ketakutan. Pria itu pertama-tama memeluk kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi setelah dia menemukan Chu Feng sudah mendekat, dia benar-benar mulai bersujud dengan tangannya yang digenggam, dan dipegang ke depan di depannya. Pada saat itu, orang-orang yang sudah sangat terkejut itu benar-benar terpana. Sebenarnya situasi macam apa ini? Pakar yang begitu kuat yang bisa mengubah langit dan bumi seperti dia, itu sebenarnya memohon pengampunan dari Chu Feng. Apakah mungkin bahwa orang ini mengenal Chu Feng? Ucap pendiri sekte. Pada saat itu juga, mata dari pendiri Naga Azure, Kaisar Dinasti Jiang, dan semua orang dari pihaknya, semuanya bersinar dengan cemerlang. Mereka memikirkan kata-kata yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, lalu melihat kembali pada reaksi pria itu saat ini, dan mereka hanya bisa memikirkan satu kesimpulan. Yaitu bahwa, pria parubaya yang sangat kuat seperti dewa itu, dia pasti mengenali Chu Feng. Pada saat itu juga, beberapa puluh ribu anggota dinasti Jiang mengamati dengan mata terangkat, dan melihat pemandangan yang membagongkan itu di langit. Setelah itu, mereka semua sangat tercengang. Mata mereka melebar, lidah mereka diikat, dan di semua wajah mereka, itu segala macam ekspresi terkejut dapat terlihat dengan sangat jelas. Chu Feng sebenarnya tahu pria yang mengerikan itu. Hubungan apa yang mereka berdua miliki? Melihat penampilan pria itu, dia tampaknya takut pada Chu Feng. Apakah pria itu mencapai kegilaan yang ekstrim, atau mungkin adakah yang benar-benar tersembunyi dari pandangan? Ucap orang-orang. Orang-orang terus membayangkan segala macam keadaan, tetapi tidak peduli apa yang mereka duga, mereka tidak dapat memastikan hubungan mereka berdua. Jadi, mereka hanya bisa menatap kedua orang di udara. Karena di sana, mungkin mereka akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Maafkan aku tahu kesalahan aku seharusnya tidak masuk ke wilayah kamu, aku tidak boleh mengganggu kedamaian kamu. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan lagi, tolong biarkan aku hidup. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan menyetujuinya. Ucap pria parubaya itu dengan ketakutan. Pria parubaya dengan kekuatan itu setengah berlutut di udara, dan tanpa henti bersujud kepada Chu Feng. Kadang-kadang, dia secara diam-diam dan dengan sekilas akan melihat ke arah Chu Feng. Tetapi setiap kali setelah melihat Chu Feng, ekspresinya akan menjadi lebih menakutkan, dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Melihat itu, Chu Feng tanpa henti terkejut. Karena Chu Feng bukan idiot, dia mencoba menghubungkannya dengan hal-hal yang dikatakan Chu Yuan tentang pria ini. Lalu melihat kembali penampilannya saat ini, Chu Feng sudah menebak intinya. Pria itu seharusnya tidak menjadi anggota keluarganya. Dia seharusnya melakukan sesuatu yang salah, atau mungkin dia telah menyinggung seseorang. Sedangkan orang yang dia singgung itu memiliki kekuatan untuk membunuh pria parubaya ini, dan memiliki semangat untuk membuatnya takut. Akan tetapi, orang itu tidak membunuhnya. Dia seharusnya memberinya kesempatan untuk terus hidup, dan kesempatan itu adalah sebuah misi. Mungkin misinya adalah, itu untuk melindungi Chu Feng. Lalu adapun siapakah orang itu? Dalam hati Chu Feng saat ini, tentu saja dia punya ide. Jika tebakannya benar, maka orang itu pasti adalah ayahnya. Itu karena, ketika pria itu melihat penampilan Chu Feng dan menjadi sangat ketakutan, itu artinya bukan Chu Feng yang dia takuti, tetapi orang yang mirip dengan Chu Feng. Dan orang yang bisa terlihat mirip dengan Chu Feng, itu hanya bisa menjadi ayah biologis Chu Feng. Tetapi saat ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk berpikir sebanyak itu. Yang paling ingin ia lakukan adalah, meraih kelemahan pria yang menakutkan itu. Dia wajib bisa mengendalikannya. Apakah kamu ingat misi yang kuberikan padamu? Tiba-tiba Chu Feng bertanya. Misi? Mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu pertama kali terkejut. Lalu segera setelah itu, ia buru-buru mengangguk dan berkata, Aku ingat. Kamu ingin aku melindungi seorang anak, balas pria parubaya itu. Lalu siapa nama anak itu? Tanya Chu Feng dengan erat.
Nama anak itu disebut dengan, ekspresi pria itu berkilauan, dan dia sedikit gugup. Tetapi setelah berpikir sebentar, kulitnya akhirnya berubah seperti menyingkirkan awan di langit, dan wajah juga berubah dari kepanikan menjadi kegembiraan, dan kemudian berkata, "Anak itu disebut Chu Feng," balas pria paruh baya itu. "Oh, kamu mengatakan bahwa anak ini dipanggil Chu Feng, dan tidak bisa disebut nama lain. Lalu, apakah kamu selalu melindungi anak ini?" Chu Feng terus bertanya dengan cermat. Aku, mendengar kata-kata itu, pria parubaya itu benar-benar panik. Ketakutan yang tak tertandingi muncul secara instan di wajahnya, yang sebelumnya terlihat sangat sukacita. Dia dengan cepat bersujud kepada Chu Feng sekali lagi, dan kemudian memohon. "Kasihanilah aku, kasihanilah," ucap pria parubaya itu. Mendengus. "Kamu benar-benar berani menjadi begitu tidak patuh, dengan misi yang sudah diberikan oleh ayah aku kepada kamu. Apakah kamu tidak takut, bahwa dia akan marah dan membunuhmu?" Chu Feng dengan dingin berteriak. Dia mulai mendominasi secara tidak normal, dan seolah-olah pria mengerikan di depan matanya benar-benar adalah pelayannya sendiri. Ayah, jadi kamu, ucap pria parubaya itu dengan gugup. Mendengar kata-kata itu, rasa takut di wajah pria itu sedikit berkurang, tapi tatapan yang dia lihat pada Chu Feng masih penuh ketakutan. "Aku adalah Chu Feng, orang yang harus kamu lindungi. Tapi sayangnya, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Tidak hanya kamu tidak mengikuti janjimu dengan tetap di sisiku dan melindungi aku, kamu bahkan membantu musuhku untuk menyerangku." Chu Feng berteriak dengan keras. "Musuh, di mana musuhmu? Aku akan membunuhnya, aku pasti akan membunuhnya," teriak pria parubaya itu. Mendengar kata musuh, dua gumpalan api langsung muncul lagi di mata pria parubaya itu. Niat membunuh yang mengerikan seperti sebelumnya pun muncul kembali. Tapi kali ini, itu jelas tidak ditujukan pada Chu Feng dan yang lainnya. "Bawa aku ke depan, aku akan membawa kamu untuk membantai mereka," kata Chu Feng dengan nada memerintah. "Siap," balas pria parubaya itu. Dan dengan kata-kata Chu Feng, tidak hanya orang yang menakutkan itu tidak mentaatinya sedikit pun, tapi Chu Feng juga sangat dihormati. Saat dia berbicara, dia menghendaki. Lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di dahinya. Kemudian, cahaya itu langsung menyelimuti Chu Feng. Dan setelah cahaya itu menyelimuti Chu Feng, sinar keemasan berubah untuk sementara waktu, dan benar-benar menjadi kursi emas. Kursi itu sangat halus. Bahkan ada gambar naga dan burung phoenix yang terukir di sana, dan itu sangatlah indah. Yang paling pentingnya adalah, bahwa sinar keemasan itu memancarkan perasaan tidak bisa dihancurkan. Itu adalah formasi spiritual. "Spiritualis dunia emas jubah," ucap Chu Feng dengan terkejut. Chu Feng pun diam-diam hanya bisa menghela napas kaget. Dia hanya tahu bahwa, kekuatan pertempuran pria itu sangatlah mengerikan. Tetapi dia tidak berharap bahwa, dia juga seorang spiritualis dunia, dan bahkan seorang spiritualis dunia jubah emas. Untuk dapat dengan santai menyingkat kursi yang begitu halus dengan kekuatan formasi spiritual, itu bisa dilihat seberapa kuat dia memahami kemampuan itu. Selain itu, dia bahkan melakukan itu dalam keadaan pikirnya yang kacau. Dan jika pikirannya jernih, Chu Feng benar-benar tidak berani membayangkan betapa menakutkannya dia pada saat itu. "Dengarkan perintahku, pergilah ke selatan," ucap Chu Feng. Chu Feng masih harus memerankan penampilan sebagai tuan. Dia duduk di kursi emas yang mempesona, dan menunjuk ke arah di mana leluhur tua dinasti Ji dan yang lainnya pergi. "Siap," balas pria parubaya itu. Setelah Chu Feng memberi perintah, pria itu tidak menundanya juga. Ketika dia berbicara, dia segera berbalik. Dan seperti cahaya, dia terbang menuju cakrawala bagian selatan. "Sangat cepat," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng hanya merasakan pemandangan di sekitarnya menjadi buram. Itu karena, dia saat ini terbang dengan cepat melewati lingkungannya. Dia harus fokus pada segala sesuatu yang melewatinya, itu untuk melihat dengan jelas segala sesuatu di depannya, dan dapat menentukan arahnya. Pada saat yang sama, di selatan dinasti Jiang,
leluhur lama dinasti Ji dan leluhur tua dinasti Liu, mereka memimpin pasukan dari dua klan dan terbang di udara. Setelah beberapa saat terbang, mereka sudah melewati beberapa dataran, beberapa hutan, dan beberapa pegunungan. Menganalisis jarak yang dia lalui, leluhur tua dinasti Ji tiba-tiba berhenti, lalu dengan keras berkata, "Berhenti." Dan dengan perintahnya, orang-orang dari dua klan juga menghentikan gerakan mereka pada gilirannya, dan kemudian berhenti di udara. Apakah senjata rahasia itu? Bahkan kita perlu melarikan diri sejauh ini. Leluhur dinasti Liu bertanya dengan bingung, dan dia benar-benar ingin tahu apa sebenarnya senjata rahasia itu. Senjata ini tidak sederhana. Kamu seharusnya sudah mendengarkan tentang bencana alam yang pernah terjadi beberapa waktu lalu di benua Han. Leluhur tua dinasti Ji tersenyum saat bertanya. Apakah kamu berbicara tentang api besar yang datang dari langit, dan menutupi banyak pegunungan? Balas leluhur Liu. Menyebutkan hal itu, pandangan leluhur lama dinasti Liu langsung berubah, dan ekspresinya menjadi aneh. Itu karena, dia juga tahu banyak tentang hal itu. Dia tahu bahwa di benua Han, yang diperintah oleh dinasti Ji, itu ada 3 sekte kuat yang ditempatkan di dalam jajaran pegunungan terluasnya. Namun baru-baru ini, api besar yang tidak normal tiba-tiba muncul di pegunungan yang luas itu. Semua orang dari 3 sekte bahkan meninggal semua. Yang paling penting adalah, bahwa api besar itu tidak membakar pohon-pohon di hutan. Karena bagi para kultivator yang kuat, sangat sulit bagi nyala api yang normal untuk melukai mereka. Namun tidak hanya api besar yang membunuh semua kehidupan di pegunungan saja, api itu bahkan masih menyala hingga saat ini. Area itu sudah menjadi area terlarang, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Karena bagi mereka yang mendekati api itu, tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, mereka akan sepenuhnya meleleh. Jadi, api besar yang mengerikan itu dilihat sebagai bencana alam. Dan melihat ekspresi aneh leluhur dinasti Liu, leluhur tua dinasti Ji tersenyum puas dan berkata, "Senjata rahasiaku adalah pencipta bencana alam itu," ucap leluhur Ji. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.